Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bunga berada di kediaman motivator yang ada di Lempuing dan Lempuing Jaya. Tapi Bunga udah nggak sendirian ya, jadi ditemenin sama Bapak yang gantengnya luar biasa. Selamat sore Bapak Suen. Selamat sore Mbak Bunga. Iya, Bunga mau nanya nih gimana kegiatan Bapak sehari-hari di rumah, apa sih yang Bapak lakukan saat ini? Ya, kalau keseharian seperti biasa Mbak Bunga, saya aktif di kantor, notaris dan PPAT di Tugu Agung. Kemudian ya main sama anak-anak, bercengkrama dengan teman-teman dan bertemu dengan masyarakat. Iya. Jadi Bapak bisa beritahu nih sama kaum milenial tentang biografi Bapak nih Pak. Biografi saya sebenarnya tidak ada yang istimewa karena kan kita sama-sama dari dusun. Saya asalnya dari Blitang. Blitang itu di Oku Timur, tepatnya di BK 16 Desa Petanggan. Saya anak pertama dari 5 saudara. Jadi masa kecil saya sampai kelas 6 SD itu dihabiskan di Blitang, di BK 16. Setelah itu SMP dan SMA-nya di Tanjung Karang. Tanjung Karang. Al-Azhar untuk SMP-nya dan untuk SMA-nya SMA Utama 2, Pahoman. Kemudian lanjut S1-nya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian setelah lulus 1 tahun mengambil program bahasa Inggris di Pare Kediri. Setelah itu ikut tes di Gajah Mada dan S2-nya selesai di Gajah Mada. Kalau boleh tahu Bapak umurnya berapa ya Pak? Kalau sekarang umurnya sudah menginjak kepala 4. 4. Ya dengan umur Bapak yang udah menginjak kepala 4 nih, tapi kayaknya jiwanya jiwa muda banget ya Pak ya? Wah, kalau itu karena banyak campur dengan anak-anak muda. Jadi gimana nih Pak, karena Bapak tuh jiwanya muda banget nih ya. Ini jadi penasaran nih, saya dengan umur Bapak yang muda tapi masih 20-an lah. Tapi sejak kapan nih Bapak masuk ke dunia politik? Dunia politik itu sejak saya SMA. Saya SMA itu sudah aktif di beberapa organisasi, di OSIS, di karya tulis remaja, KIR ya, karya ilmiah remaja. Kemudian setelah itu di S1 saya aktif juga di organisasi lembaga pers mahasiswa. Saya aktif menulis, membaca, dan kebetulan pernah menjadi pimpinan redaksi dan pimpinan umum majalah Keadilan Fakultas Hukum UII. Nah setelah itu ya aktif di beberapa komunitas, komunitas sepeda ontel, komunitas kuliner. Jadi di Jogja itu memang tempatnya kita belajar. Di situ ada informasi, ada wawasan, ada politik di situ. Nah, jadi sudah terbiasa dengan atmosfer politik lah. Nah, jadi masa-masa sekolah itu yang membentuk kita untuk memahami itu. Jadi pertama kali itu di masa sekolah ya Pak? Masa sekolah. Dan itu waktu di Jogja? Waktu di Jogja dan waktu masa SMA. Di awalnya SMA, saya aktif di karya ilmiah remaja dulu namanya KIR. KIR itu saya sempat aktif. Kemudian selesai itu saya di lembaga pers mahasiswa Yogyakarta. Nah dari situlah membentuk saya untuk memahami banyak hal di luar di luar konteks kuliah, tapi konteks politik, sosial, kemasyarakatan semua di situ. Dan satu hal lagi nih Pak, kalau menurut kaum milenial dan Gen Z ini bidang politik ini mengarah ke hal yang negatif. Gimana kalau menurut Bapak nih? Ya menurut saya sih enggak juga ya, karena politik itu adalah keniscayaan karena kita sudah bersepakat di tahun 98 kita memilih jalur demokrasi untuk sistem politik di negara kita. Nah jadi suka tidak suka sebenarnya politik ini adalah bagian dari kehidupan bermasyarakat kita. Jadi kalau milenial atau Gen Z melek politik itu justru sangat menguntungkan mereka karena mereka juga dapat
hal-hal positif dari situ seperti misalnya ikut serta dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin-pemimpin yang akan mewakili mereka. Kemudian yang kedua, mereka bisa terhindar dari berita-berita hoax yang banyak ditemukan di di media sosial, di lingkungan. Karena kalau dia melek politik, dia bisa membedakan mana yang informasi benar, mana yang tidak, mana yang hanya propaganda, mana yang memang betul-betul real. Nah, yang ketiga, dia juga bisa menentukan arah kemana negara kita, atau hal yang lebih kecil, kabupaten kita atau daerah kita ini mau arah kemana. Mulai menentukan, memilih orangnya, kemudian ikut serta dalam mengawasi kebijakan, kemudian aktif dan kritis mempertanyakan kenapa kok kebijakan ini masih cenderung belum berpihak kepada masyarakat, misalnya seperti itu. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh kaum-kaum milenial dan Gen Z karena masa depannya ada pada mereka. Jadi masa depan ada pada mereka, maka mereka harus belajarlah untuk berpolitik yang baik dan yang bagus gitu, seperti itu. Jadi menurut Bapak itu penting banget ya kalau buat kaum milenial harus melek politik itu. Iya, penting banget karena begini Mbak. Semua hal terkait dengan keputusan atau fenomena yang ada di masyarakat itu muaranya adalah keputusan politik. Contoh nih misalnya, kenapa kegiatan olahraga itu kurang mendapat support dari pemerintah misalnya. Nah, ini kan bisa diulik, apakah karena anggarannya yang terbatas, apakah karena memang pengurus badan olahraganya itu yang tidak kompeten, ataukah karena faktor lain yang mengakibatkan bakat dan minat para gen milenial dan Gen Z ini tidak tersalurkan dengan baik gitu dari daerah. Nah, kalau dulu kita ada yang namanya jenjang pembinaan olahraga dari bawah sampai ke atas. Di sekolah-sekolah misalnya ada perlombaan beberapa cabang olahraga, kemudian dia menang di sekolah, kemudian dinaikkan ke kecamatan, di kabupaten, kemudian di provinsi dan sampai ke tingkat nasional. Ada jenjang itu. Nah, sekarang nggak ada. Bahkan cenderung itu ada faktor-faktor pembiaran seperti itu yang yang mengakibatkan tidak atau kurangnya pembinaan terhadap bibit-bibit muda yang ada di daerah. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tidak terlepas dari faktor politik. Nah, kalau milenial dan Gen Z ini melek, dia bisa mempertanyakan dan dia bisa memahami kenapa kok seperti ini. Nah, jadi itulah upaya bahwa ada impact positif dari politik, bahwa dia bisa bernalar kritis dan mempertanyakan kenapa kok hal itu bisa terjadi, kan seperti itu. Nah, karena hak untuk bertanya, hak untuk berpolitik itu kan dijamin oleh konstitusi. Jadi tidak ada alasan bahwa milenial dan Gen Z itu tidak bisa aktif di sana gitu. Iya, betul. Nah, seperti itu. Dan satu lagi nih Pak, bagaimana sih Pak untuk kaum milenial bisa menyampaikan aspirasinya untuk ke hal-hal yang positif nih? Ya, sebenarnya kan milenial itu kan adalah generasi muda yang penuh dengan kreativitas. Jadi kalaupun mereka memiliki aspirasi atau punya keinginan, mereka kan bisa mengaksesnya ke dinas-dinas terkait, misalnya dengan KONI atau Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian bisa juga dengan inisiatif sendiri, kemudian membuat kegiatan-kegiatan sendiri dengan melibatkan orang-orang atau tokoh-tokoh yang juga concern untuk mensupport kegiatan-kegiatan mereka. Nah, jadi dengan begitu apa yang menjadi kegiatan mereka itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, dan satu lagi sebenarnya yang perlu kita pahami untuk para simpatisan, para milenial dan Gen Z ini, bahwa anak-anak muda ini sebenarnya mereka punya sisi kreativitas dan cara sendiri gitu untuk menunjukkan jati dirinya.
Nah, tugas kita sebagai support tadi adalah hanya mendukung dan kalau perlu membantu apa yang bisa kita bantu sesuai dengan peran kita. Jadi wadahnya ya. Iya, jadi wadah. Jadi tidak perlu terlalu banyak diajari atau didikte, karena mereka sebenarnya itu punya cara sendiri dan dan tugas kita hanya mensupport saja. Support, ya. Nah, jadi biarkan mereka kreatif dengan caranya sendiri selama tidak melanggar peraturan pemerintah, selama tidak membahayakan, itu biarkan saja, tinggal disupport saja. Kalau perlu kita ikut serta dalam kegiatan mereka, misal ada kegiatan misalnya perlombaan voli atau sepak bola ya. Kalau perlu kita jadi manajernya atau jadi jadi donatur atau jadi sponsor. Nah, itu yang bisa sebenarnya mensupport kegiatan-kegiatan positif mereka. Nah, selebihnya memang ke depan perlu ada campur tangan dari pemerintah daerah ataupun dari wakil-wakil mereka yang ada di parlemen untuk memperjuangkan anggaran untuk mereka, atau juga untuk wadah minimal itu mereka mendapatkan kemudahan dalam perizinan untuk berkegiatan seperti itu. Nah, jadi jadi tugas kita, tugas institusi, tugas orang-orang seperti kita ini adalah mensupport mereka, apa yang bisa kita support untuk kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, mendukung lah. Seperti itu. Dan bagaimana nih tanggapan Bapak tentang jalan yang baru dibangun ketika mendekati pemilu atau yang sering kita sebut dengan Roro Jonggrang nih Pak? Oh ya, jadi itu juga fenomena yang menarik Mbak Bunga, karena memang disinilah letak milenial dan Gen Z harus kritis. Jadi pembangunan sistem kebut itu, dan biasanya itu pada momen-momen mendekati pesta demokrasi, ini patut kita pertanyakan juga dengan nalar kritis bahwa apakah pembangunan itu memang merupakan kewajiban dari para wakil rakyat atau pemangku kekuasaan, atau juga itu disekaliguskan untuk menarik simpatik dari masyarakat. Nah, karena kalau kita evaluasi sebenarnya pembangunan infrastruktur itu kan pada dasarnya adalah kewajiban dari pemerintah atau pemangku kekuasaan. Betul. Bisa juga termasuk dana aspirasi dari lembaga legislatif. Tetapi pada kenyataannya, faktanya itu banyak dilakukan mendekati jelang pesta demokrasi. Nah, jadi menurut saya itu sebenarnya kurang pas atau kurang elok, dikarenakan bukankah pembangunan itu harusnya itu merupakan kewajiban pemerintah dan pemangku kekuasaan, dan itu bisa dilakukan setiap tahun, tidak hanya mendekati pesta demokrasi. Nah, kalau itu mendekati, kita wajib juga mempertanyakan apakah itu program yang sifatnya untuk sekaligus menarik simpati masyarakat, atau memang juga untuk merupakan kewajiban atau kebutuhan dari masyarakat akan sebuah infrastruktur. Betul. Jadi itulah pentingnya milenial dan Gen Z melek politik, karena dengan cara seperti itu dia bisa terhindar dari opini-opini yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan opini yang sifatnya mempengaruhi mereka. Menggiring opini ya, seperti itu. Dan selanjutnya Pak, kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari obrolan kita pada hari ini Pak? Ya, jadi kesimpulannya bahwa milenial Gen Z itu harus terlibat dalam politik dan proses politik, proses demokrasi di 2024 untuk menentukan pilihan bagi orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap pantas dan memiliki kompetensi untuk
mewakili mereka, baik di parlemen maupun di eksekutif. Nah, hanya dengan cara itulah ada sumbangsih atau peluang atau harapan bagi milenial dan Gen Z untuk mendapatkan wakil atau pemangku kekuasaan yang bisa peduli dengan mereka. Nah, karena kalau mereka tidak tidak peduli, maka sayang bonus demografi yang 50% lebih di Kabupaten Oki, khususnya di Lempuying Jaya. Jadi jumlah milenial dan Gen Z yang 50% lebih di Kabupaten Oki atau Lempuying dan Lempuying Jaya yang yang banyak, yang mendominasi itu tidak akan termanfaatkan dengan maksimal kalau milenial dan Gen Z tidak peduli dengan proses pesta demokrasi ini. Nah, jadi harapan saya milenial dan Gen Z bisa ikut serta menentukan pilihan untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen, untuk bisa memilih wakil-wakilnya di eksekutif, sehingga memiliki harapan bagi mereka untuk mendapatkan wakil dan pemangku kekuasaan yang peduli dengan mereka gitu. Termasuk mensupport kegiatan-kegiatan positif, mensupport juga bakat-bakat mereka yang ada dan bisa mewakili mereka ketika membutuhkan bantuan untuk mensupport kegiatan-kegiatan positif itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan pesan apa sih buat milenial nih Pak, kalau dari Bapak sendiri? Ya, jangan berhenti untuk terus belajar, jangan berhenti untuk terus berkreativitas, jangan berhenti untuk membuat kegiatan-kegiatan yang positif sehingga tercipta lingkungan di antara mereka itu lingkungan-lingkungan yang positif dan saling mensupport satu sama lain. Karena usia-usia milenial, usia Gen Z itu adalah usia-usia yang sifatnya perlu menciptakan circle-circle yang positif sehingga mereka bisa menumbuhkan kreativitas yang tanpa batas dan kreativitas yang bermanfaat untuk lingkungan dan kehidupan mereka. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah berkenan untuk ngobrol dan sharing bareng nih sama Bunga Fitri di Tur Inovasi kali ini. Satu lagi nih Pak, kata-kata buat kaum milenial yang ada di sekitar kita ini. Kreatif, bersahabat, dan peduli.